Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah on goes pada kesempatan ini bisa tetap dilanjutkan di Roni Ismail channel ini untuk menyampaikan 1-2 pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan bina damai, pesan-pesan sosial, pesan-pesan kebangsaan, dan hal-hal yang semakna. Pada kesempatan ini, saya akan sharing, menyampaikan, mengaktualkan kembali salah satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hubungan mayoritas dan minoritas di suatu wilayah atau suatu negara. Di video sebelumnya, saya sudah sharing pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bina damai, hubungan minoritas dengan mayoritas, hubungan bina damai antara al-qalil minoritas dengan al-katsir. Saudara-saudaraku, memang mayoritas aglabiyah tidak ada dalam konteks hadis dan tata kenegaraan Islam, tetapi kita bisa ambil indikasi-indikasi dari term-term yang lain di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga aspek historis atau praktis yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di negara Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam 1-2 hadis beliau kaitannya dengan bagaimana mayoritas muslim harus memperlakukan minoritas zimmi atau muahid ini dalam 2 hadis beliau. Yang pertama, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man adza zimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah, rawahu Tabrani. Yang artinya, man adza dimiyan, barang siapa di antara kalian, ini mukhotobnya, ini subjeknya kaum muslim, jika ada kaum muslim adza zimmiyan, menyakiti kaum zimmi. Kaum zimmi adalah komunitas Yahudi dan non muslim lainnya di negara Madinah ketika itu. Jadi man adza zimmiyan, barang siapa yang menyakiti zimmi, kata Rasulullah, faqad adzani, maka kalian sudah menyakiti aku, kata Rasulullah. Wa man adzani faqad adzallah, barang siapa yang menyakitiku maka juga menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Sedangkan di hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala man zolama muahidan au ing tangkosohu au kallafahu fauqa taqatihi au akhoda minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Yang artinya, ala, benar, sungguh, man zolama muahidan, barang siapa di antara kalian, orang-orang muslim itu, jika menzolimi muahidan, sama dengan dimi, yaitu komunitas yang ada perjanjian damai dengan kaum muslim di suatu wilayah negara muslim. Man zolama muahidan, barang siapa yang menzolimi muahid, au kallafahu
fauqa taqatihi, atau membebaninya di atas kemampuannya, au akhoda minhu syai'an bighairi tibi nafsin, atau mengambil sesuatu darinya tanpa izinnya, fa'ana hajijuhu yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan, saya, kata Rasulullah, aku, kata Rasulullah, menjadi lawan orang itu, orang yang menzolimi muahidan, orang yang merendahkan muahidan, orang yang membebani, menyulitkan muahidan, orang yang korup terhadap muahidan. Fa'ana hajijuhu yaumal qiyamah. Aku, kata Rasulullah, akan menjadi lawan hajij, lawan orang-orang itu kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Subhanallah. Dan saudaraku, kedua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengajarkan kepada kita kaum muslim, jika menjadi mayoritas, bagaimana berhubungan dengan minoritas non-muslim yang disebut dengan zimmi atau muahid. Kita sebagai kaum muslim, komunitas muslim, jika menjadi komunitas kelompok sosial mayoritas di suatu wilayah, pertama Rasulullah SAW melarang kita untuk ada, dilarang untuk menyakiti, dilarang menyakiti kaum zimmi atau muahid. Kita dilarang untuk menyakiti non-muslim. Dalam konteks ini, zimmi, Yahudi dan Nasrani di Madinah. Yang kedua, kita juga dilarang zolama. Kita dilarang menzolimi kaum zimmi dan muahid non-muslim di wilayah mayoritas muslim. Yang ketiga, kita juga dilarang untuk intakoso. Kita dilarang keras oleh Rasulullah SAW untuk merendahkan mereka. Yang keempat, kita juga dilarang untuk kallafahu fauqa taqatihi. Kita dilarang untuk membebani mereka, menuntut mereka di luar atau di luar batas kemampuan mereka. Dan yang kelima, kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin. Kita dilarang untuk mengambil sesuatu dari kaum zimmi dan muahid, sesuatu tanpa izin dan kerelaan mereka. Artinya dilarang untuk korup. Rasulullah SAW dalam kedua hadis itu, jika kita menyakiti, jika kita menzolimi, jika kita merendahkan mereka, jika kita membebani mereka di luar batas kemampuannya, dan jika kita korup terhadap mereka, maka kata Rasulullah SAW, pertama, kita telah menyakiti Rasulullah dan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah akan menjadi lawan kita di akhirat nanti ketika kita melakukan 5 hal tadi. Padahal Rasulullah SAW kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir, di hari kiamat, di hari hisab, supaya kita mendapat keselamatan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, jika Rasulullah SAW melarang kita untuk menyakiti zimmi, kaum zimmi dan muahid, maka berarti kita wajib untuk mencintai dan melindungi kaum zimmi ketika mereka menjadi minoritas di
wilayah mayoritas muslim. Yang kedua, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslim untuk menzolimi kaum dhimmi dan muahid, berarti kewajiban kita adalah menegakkan keadilan, justice, tidak menzolimi mereka sekecil apapun. Dan yang ketiga, jika Rasulullah SAW melarang kita untuk intakoso, untuk merendahkan mereka, maka kewajiban kita kaum muslim untuk memuliakan mereka, untuk memberi perlakuan egaliter, persamaan terhadap kaum dhimmi atau dan muahid ini. Dan yang keempat, jika kita dilarang untuk membebani mereka, menyulitkan mereka, maka kewajiban kita berarti untuk memudahkan mereka, memberi kemudahan bagi mereka, memfasilitasi mereka untuk berkembang, proeksistensi. Dan yang kelima, jika Rasulullah SAW melarang kita untuk korup, maka kewajiban kita untuk berpraktik amanah terhadap kaum dhimmi dan muahid yang ada di wilayah sosial kaum muslim ketika menjadi minoritas. Demikian saudara-saudaraku, pesan Bina Damai hubungan mayoritas muslim dengan minoritas dhimmi dan muahid dari dua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibacakan tadi. Dengan demikian, saudara-saudaraku, ketika kita kaum muslim menjadi mayoritas di suatu negara, di suatu provinsi, di suatu kabupaten, lindungilah mereka, kemudian perlakukanlah mereka secara sama, berbuat adillah kepada mereka, dan berbuat amanahlah, jangan korup, dan juga jangan menyakiti mereka. Karena kalau kita lakukan itu, Rasulullah SAW telah dengan clear, tegas mengatakan Rasul tersakiti, dan dengan demikian juga menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah declare bahwa beliau akan menjadi lawan kita di hari kiamat nanti. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.